Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pengenalan gerbang logika dasar, mata kuliah praktikum elektronika digital. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan belajar tentang gerbang logika dasar. Ini materi yang pertama kita di mata kuliah elektronika digital. Ini kita masih mempelajari macam-macam gerbang logika dasar. Jadi kalau di elektronika digital itu kita simbolkan dengan gerbang-gerbang. Ini sebenarnya gerbang logika itu sebenarnya seperti sebuah saklar digital. Itu nanti akan memiliki karakteristik tertentu sehingga nanti itu bisa kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dari saklar digital yang ada itu biasanya disimbolkan dengan simbol-simbol tertentu seperti yang ada di layar ini. Ada yang berupa segitiga, ada yang ada yang agak melengkung seperti itu. Nah, apa saja bentuk-bentuk seperti itu? Nah, ini ada 6 buah gerbang logika dasar yang nanti akan kita pelajari. Bagaimana karakteristik dari masing-masing gerbang ini dan bagaimana nanti kira-kira gambaran di dalam gerbang ini kira-kira terdapat rangkaian seperti apa gitu. Dan cara kerjanya nanti seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama ini ada gerbang N. Nah, ini bisa kita lihat simbolnya gerbang N. Gerbang N bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua ada gerbang OR. Ini bisa kita lihat bentuk gerbangnya, modelnya seperti ini. Kemudian ada gerbang NOT, modelnya seperti ini. Ini sebenarnya yang paling dasar itu ketiga ini. Ada N, ada OR, ada NOT. Nah, yang sebelah kanan ini sebenarnya penggabungan dari atau kombinasi dari ketiga gerbang ini. Itu bisa kita kombinasikan menjadi bentuk yang sebelah kanan. Tapi gerbang-gerbang ini yang di sebelah kanan ini juga masuk dalam kategori gerbang logika dasar. Kenapa? Karena banyak sekali nanti aplikasi-aplikasi yang menggunakan gerbang-gerbang yang di sebelah kanan ini. Jadi langsung menggunakan ini tanpa seperti tadi kita mengkombinasikan dari ketiga ini. Yang pertama ada NAND. NAND ini sebenarnya gabungan dari rangkaian N dan NOT. Kalau kita gabungkan menjadi atau NOT N sehingga menjadi NAND gitu ya. Kalau OR itu adalah gabungan dari OR dan NOT. NOT OR menjadi NOR, simbolnya seperti ini. Kalau ada NOT itu pasti ada tanda lingkaran di ujung gerbangnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat NAND itu ya kayak N tapi ada gambar lingkaran kecil di sebelah ujungnya atau sebelah ini kaki outputnya. Ini juga NOR, ini juga sama. Kemudian XOR. XOR itu exclusive OR, simbolnya seperti OR tapi ini di bagian inputnya ini ada tambahan lengkungan lagi ya, ini namanya exclusive OR. Baik, kita lanjut saja bagaimana karakteristik dari masing-masing gerbang logika dasar ini. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ini logika N. Tadi sudah kita singgung bahwa gerbang logika itu sebenarnya adalah representasi dari switch digital atau saklar digital. Ini kalau misalkan logika N itu bisa kita gambarkan sebagai dua buah switch atau saklar yang dirangkai secara seri. Ini ada dua buah saklar. Nah, ini dirangkai secara seri. Nah, ini untuk rangkaian N2 input. Jadi ada dua buah saklar di sini. Nah,
Nah, coba perhatikan di sini saklar ini apa namanya, kalau saklarnya ini terbuka, artinya tidak kita tekan tertutup, ini masih terbuka, ini kita anggap sebagai logic 0. Ini misalkan switch 1 ini kita anggap sebagai input A, kemudian switch 2 ini kita anggap sebagai input B, ini simbol saja, A dan B ini adalah sebagai inputnya. Kalau ini tidak kita tekan, kita menganggap ini sebagai input logic 0. Tapi kalau nanti kita tekan, ini kita anggap sebagai input logic 1. Nah, bagaimana di sisi output? Output di sini adalah kondisi dari output. Kebetulan output ini kita analogikan sebagai sebuah lampu di sini. Nah, bagaimana output ini akan terjadi? Maka kita akan melihat adanya arus listrik yang mengalir ke sisi lampu. Sehingga kalau nanti ada arus listrik, maka otomatis lampu nanti akan menyala. Kalau menyala berarti nanti kita kasih logic 1 di sini di bagian outputnya. Kalau mati ya kita beri logic 0 sesuai dengan kondisi dari outputnya. Baik, kalau kita perhatikan di sini, kalau masing-masing inputnya ini terbuka atau dalam kondisi logic 0, maka di sini kita melihat tidak ada arus yang mengalir ke sisi output, sehingga outputnya di sini 0. Oke, kita coba dengan kombinasi switch yang berikutnya. Kalau misalkan ini switch yang kedua ini kita tutup, atau input B ini kita kasih logic 1, tertutup berarti 1, maka di sini juga masih belum ada arus yang mengalir ke sisi output. Artinya outputnya di sini masih 0. Dengan kombinasi yang lain kita coba. Sekarang switch yang kedua ini kita buka, kemudian switch yang pertama ini kita tutup. Kalau kita tuliskan menjadi seperti ini, input A ini 1 karena tertutup, input B ini 0. Di sini kita masih belum melihat ada arus yang mengalir ke sisi output. Maka di sini outputnya 0. Kita coba lagi. Nah, dengan kombinasi yang lain, kita tutup kedua saklar, artinya kedua inputnya kita kasih logic 1. Maka di sini kita bisa melihat ada arus yang mengalir dari input ke output di sini. Dari ini ada sumber tegangan di sisi output. Nah, kalau kita tuliskan A-nya ini 1, input A atau switch 1-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 1. Nah, ini adalah karakteristik dari gerbang logika N. Jadi kalau misalkan kita bongkar ini gerbangnya ini kira-kira terdapat kurang lebih rangkaian switch seperti ini, switch yang di seri seperti ini. Jadi ini adalah tabel kebenaran, kita sebut ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika N. Dari sini kita nanti akan mengetahui ciri-ciri dari gerbang logika N atau cara kerja gerbang logika N itu seperti apa. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika kedua inputnya ini bernilai 1, maka outputnya 1. Jadi logika N itu output akan bernilai 1 jika kedua input atau semua input-inputnya bernilai 1. Nah, kalau ada salah satu input yang bernilai 0, maka outputnya akan 0. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gerbang logika N. Nah, kalau kita tuliskan dalam sebuah persamaan, ini namanya kita sebut sebagai persamaan logika yang di dalam kotak garis merah ini adalah persamaan logika. Ini kalau kita tuliskan gerbang logika N, itu rumusnya seperti ini. Y sama dengan A dot B.
atau AB gitu saja. Ini artinya kalau kita baca ini berarti output Y itu sama dengan apa namanya, kombinasi N dari apa, kombinasi N dan B. Jadi N itu dan. Output Y ini akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Kalau salah satu ini 0, maka outputnya nanti 0. Nah, bisa dipahami ya. Jadi logikanya kurang lebih kalau kita gambarkan gerbang logika AND itu seperti dua buah saklar yang dirangkai secara seri. Dan kondisi output ini kita akan melihat ada tidaknya arus listrik yang mengalir ke sisi output, sehingga nanti output ini menyala atau mati, bernilai logic low atau high, bernilai logic 0 atau 1. Nah, ini simbolnya gerbang AND. Jadi input ada di sebelah kiri. Kebetulan ini ada 2 buah input. Bentuknya seperti apa namanya, ada setengah lingkarannya ini, agak melengkung. Nah, yang agak melengkung ini adalah sisi outputnya Y. Nah, ini simbolnya. Ini perlu diingat-ingat cara kerja dari gerbang logika AND, simbolnya seperti apa dan persamaannya ditulis seperti apa. Nah, ini yang perlu diingat gitu ya. Baik, kita akan lanjut tentang logika OR. Logika OR ini kalau kita gambarkan, ini bisa kita analogikan dengan 2 buah saklar yang dirangkai secara paralel. Nah, ini ada 2 buah saklar dirangkai secara paralel. Ini kita anggap sebagai inputnya, kemudian di sisi output ada 2 buah input dan 1 output ini. Nah, bagaimana cara kerja gerbang logika OR? Kalau misalkan inputnya ini kita buka, artinya kita berikan logic 0 pada sisi inputnya, maka bisa kita lihat di sini tidak ada arus yang mengalir ke sisi output, sehingga outputnya akan bernilai 0. Kalau misalkan saklar 2 atau input yang kedua ini kita tutup atau kita kasih logic 1, maka di sini bisa kita lihat di sini ada arus yang mengalir ke sisi output, sehingga outputnya ini menyala atau outputnya mendapatkan logic 1. Kita coba dengan kombinasi yang lain. Input yang pertama kita tutup atau kita kasih logic 1, input yang kedua kita buka atau kita kasih logic 0. Maka di sini juga ada arus yang mengalir ke sisi output melalui saklar yang pertama ini. Nah, sehingga outputnya juga menyala. Outputnya mendapat logic 1. Kemudian kalau kedua inputnya kita tutup atau kita kasih logic 1 semuanya, maka ada arus yang mengalir baik melalui saklar yang pertama atau melalui saklar yang kedua, sehingga outputnya ini mendapatkan logic 1. Nah, ini kalau kita tuliskan untuk logika OR, kita bisa tuliskan ini tabel kebenarannya, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa cara kerja logika OR ini bagaimana? Output akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Jadi kalau salah satu inputnya ini bernilai 1, maka outputnya 1. Nah, bisa kita analogikan tadi sebagai 2 buah saklar yang dirangkai secara paralel. Jadi arus listrik ini bisa mengalir melalui switch yang pertama atau switch yang kedua.
Karena logika OR ini kalau dalam bahasa Indonesia kan atau. Jadi pilih salah satu. Salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kalau kita tuliskan persamaannya, persamaan logiknya, misalkan outputnya adalah Y, maka Y sama dengan A plus B. A plus B. Ini artinya A di-OR-kan dengan B. Simbolnya OR itu seperti ini. Nah, ini perlu diingat-ingat. Simbolnya OR seperti ini, kemudian persamaan logiknya itu seperti ini kalau kita tuliskan. Dan cara kerjanya jangan lupa, outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Kalau kedua inputnya 0, artinya kedua saklar terbuka, tidak ada arus yang mengalir ke sisi output, maka outputnya 0. Itu analogi untuk gerbang logika OR. Kemudian kita lanjut yang ketiga, gerbang logika NOT. Nah, bagaimana NOT ini? Karena di sini ada satu buah input, maka di sini ada satu buah saklar, di mana saklar ini dirangkai secara paralel dengan outputnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita analogikan menjadi sebuah rangkaian atau saklar digital gitu ya. Bagaimana cara kerjanya? Coba kita perhatikan ini. Kalau switch ini kita buka atau inputnya kita kasih logic 0, kita buka, kita kasih logic 0, maka ada arus yang mengalir ke sisi output sehingga lampu bisa menyala atau outputnya mendapatkan logic 1 itu ya. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau switchnya atau inputnya kita kasih logic 1, maka apa yang terjadi di sini? Nah, ini ada, kalau kita lihat dari sisi arusnya, ini ada yang mengalir ke switch, ada yang mengalir ke output. Namun dalam hal ini, karena switch ini dia langsung tanpa beban, kalau di sini ada beban, maka lebih banyak arus yang mengalir ke sisi switch. Nah, sehingga di sisi output ini hampir tidak kebagian arus, sehingga outputnya ini mati atau mendapatkan logic 0. Nah, sehingga semua arus ini hampir semuanya ini melewati saklar, tidak tidak melewati beban. Ini ada tapi kecil banget dan tidak bisa menyalakan outputnya. Maka dari sini bisa kita tuliskan kalau inputnya ini 1, maka outputnya 0. Nah, ini sesuai dengan karakteristik dari NOT. Kalau kita artikan NOT itu bukan, dalam bahasa Indonesia bukan atau tidak, artinya dia kebalikan dari inputnya. Kalau inputnya 0, berarti kebalikannya, outputnya adalah kebalikannya. Outputnya akan bernilai 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, persamaan logikanya ini dapat kita tuliskan, misalkan outputnya ini Y sama dengan A bar. Ini adalah simbol bar, tanda garis di atas variabel input. Inputnya A, ini bar, A bar. Y sama dengan A bar, atau Y sama dengan not A. Nah, itu untuk analogi dari gerbang logika NOT. Berikutnya, gerbang logika NAND. Karena NAND ini adalah gabungan dari gerbang NOT dan AND. Tadi kita sudah belajar
ada dua buah saklar yang dirangkai secara seri. Namun karena ini adalah not N atau rangkaian N yang dinotkan, maka rangkaian saklar-saklar ini paralel dengan output, paralel dengan beban di output ini. Ini kalau kita analogikan ya. Baik, coba kita perhatikan. Kalau misalkan input-inputnya ini kita kasih logic 0, artinya saklar ini kita biarkan terbuka, maka arus listrik akan mengalir. Semuanya akan mengalir ke sisi output, sehingga output menyala dan mendapatkan logic 1. Kalau misalkan salah satu switchnya tertutup, bagaimana? Kita coba. Switch 2 kita tutup, maka tidak ada arus yang mengalir ke switch, karena ini masih ada switch yang terbuka, sehingga semua arus ini mengalir ke sisi output, sehingga outputnya tetap 1. Kalau misalkan switch satunya yang kita tutup, ini juga sama. Switch 1 kita tutup, tidak ada arus yang mengalir ke switch ini melalui switch ini, karena ada switch yang masih terbuka, sehingga semua arus ini mengalir ke sisi output, sehingga outputnya ini menyala. Kalau misalkan kedua switch kita tutup, nah seperti tadi, seperti pada logika NOT, maka hampir semua arus listrik di sini mengalir melalui switch 1 dan switch 2, sehingga sisi output ini tidak kebagian arus, ada mungkin sedikit gitu ya. Maka di sini outputnya ini akan mendapatkan logic 0, dia akan padam, akan mati, karena semua arus di sini dialirkan melalui switch 1 dan switch 2. Ini adalah analogi atau cara kerja dari gerbang logika NAND. Kalau kita lihat dari tabel kebenaran ini merupakan kebalikan dari gerbang logika N. Kalau tadi N, kita belajar tentang gerbang logika N, output akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1. Itu untuk logika N. Tapi kalau NAND, kebalikannya. Kalau kedua inputnya ini 1, maka outputnya 0. Selain itu 1 nilainya. Nah, ini kalau kita tuliskan persamaan logikanya, karena ada dua input A, N, B, ini adalah simbol N-nya. Kemudian simbol NOT-nya apa? Dibarkan. A, N, B, kemudian dibar. Atau A, B, bar. Ini untuk simbol persamaan logika dari NAND. Simbol gerbangnya, ini asal mulanya. Ada gerbang logika N, kemudian dinotkan. Nah, supaya gambar ini lebih sederhana, maka untuk NAND seperti gerbang logika N, tapi di ujung outputnya ini ada lingkaran kecil. Ini menandakan tanda NOT, sehingga ada gerbang N yang dinotkan. Nah, asalnya dari sini kalau kita menjabarkan. Tapi untuk meringkas gambar atau simbol, maka ini ada gerbang logika N, kita kasih lingkaran kecil di ujungnya. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika NAND. Baik, kita lanjutkan dulu. Gerbang logika NOR atau gabungan NOT dan OR. Tadi kita sudah belajar gerbang logika OR itu adalah, kalau kita analogikan, adalah dua buah saklar yang dirangkai secara paralel. Ini ada switch 1 dan switch 2 dirangkai secara paralel. Kemudian karena ini ketambahan juga dengan logika NOT, dari OR ini kita notkan, maka
paralel switch-nya ini kita juga paralelkan dengan outputnya. Nah, ini analogi dari gerbang logika NOR. Coba perhatikan. Kalau misalkan dua buah inputnya ini terbuka atau mendapatkan input logik 0, maka bisa kita lihat nih arus listriknya. Arus listrik tidak ada yang mengalir melalui switch-switchnya. Artinya semuanya mengalir ke sisi output. Sehingga outputnya bernilai 1. Menyala outputnya. Nah, bagaimana kalau switchnya ada yang tertutup? Coba kita perhatikan. Kalau switchnya ada yang tertutup, maka misalkan ini switch 2 tertutup, maka arus listrik akan dialirkan, hampir semua arus listrik mengalir melalui switch 2 karena di sini tidak ada beban. Hampir semua arus listrik ini mengalir melalui switch 2 sehingga di sisi output hampir tidak kebagian arus listrik, sehingga outputnya akan padam atau mendapatkan logik 0. Begitu juga ketika switch satunya yang tertutup, maka hampir semua arus listrik mengalir melalui switch 1. Output hampir tidak kebagian arus, outputnya mati atau mendapatkan logik 0. Kalau kedua switchnya tertutup, maka sama, hampir semua arus listrik mengalir melalui switch 1 dan switch 2. Outputnya hampir tidak kebagian arus, sehingga outputnya padam. Dari sini dapat kita simpulkan, gerbang logika NOR atau cara kerja logika NOR ini kebalikan dari gerbang logika OR. Kalau OR tadi, OR cara kerjanya adalah jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Itu kalau OR. Akan tetapi untuk gerbang logika NOR ini adalah kebalikan dari OR. Sehingga kalau ada inputnya yang bernilai 1, salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Persamaan logikanya dapat kita tuliskan, karena NOR ini penggabungan antara NOT dan OR, maka ini OR tadi kita simbolkan dengan penjumlahan A plus B. Karena ada NOT-nya, maka kita notkan A plus B bar. Simbol gerbang logikanya bagaimana? Sama kayak gerbang logika OR, tapi ditambahi gerbang NOT. Ya, atau ringkasnya sama seperti NAND tadi, ringkasnya gerbang logika OR, kita kasih tanda lingkaran di sisi outputnya. Ini menandakan gerbang NOT. Artinya ada gerbang NOR yang dinotkan, sehingga menjadi NOR. Baik. Kemudian yang keenam, ini kita lanjut ke logika XOR. Nah, bagaimana logika XOR ini? Sebenarnya logika XOR ini adalah gabungan dari AND, OR, dan NOT. Namun untuk lebih gampangnya kita analogikan menjadi sebuah model saklar yang seperti ini. Model saklarnya kita analogikan seperti ini. Ya, bisa geser ke kanan atau bisa geser ke kiri. Nah, setiap penggeserannya ada nilainya. Kalau di sisi sebelah kiri kita asumsikan sebagai nilai input 0, kalau kita pindah ke kanan kita asumsikan mendapatkan logik 1. Nah, sehingga nanti bisa kita analisa. Coba kita perhatikan. Nah, kalau misalkan input yang pertama atau switch satunya ini mendapatkan logik 0,
kemudian switch yang kedua mendapatkan logic 0, maka di sini akan switch 1 dan switch 2 ini akan terhubung. Apa yang terjadi? Maka hampir semua arus listrik ini mengalir melalui switch 1 dan switch 2, karena switch 1 dan switch 2 ini terhubung. Nah, sehingga outputnya ini tidak kebagian arus listrik, ya, outputnya 0. Nah, kalau misalkan switch 2 ini kita pindah atau kita berikan logic 1, kita pindah ke sebelah kanan, maka apa yang terjadi? Switch 1 dan switch 2 ini terputus, tidak terhubung, sehingga arus listrik semuanya mengalir menuju output. Nah, artinya outputnya ini mendapatkan logic 1. Dia akan menyala lampunya. Nah, atau kalau misalkan switchnya ini, switch yang pertama ini kita kasih logic 1, switch yang kedua kita kasih logic 0, apa yang terjadi? Sama, tidak ada arus yang mengalir melalui switch 1 dan switch 2, karena switch 1 dan switch 2 saling terpisah, tidak terhubung. Arus listrik semuanya mengalir ke sisi output. Nah, sehingga outputnya ini mendapatkan logic 1. Bagaimana kalau kedua switchnya ini 1? Maka kalau kedua switch ini kita kasih logic 1, artinya kita geser ke kanan semuanya, maka switch 1 dan switch 2 ini akan terhubung, sehingga arus listrik akan mengalir melalui switch 1 dan switch 2. Bagian output hampir tidak kebagian arus listrik, sehingga outputnya ini bernilai 0. Nah, ini kalau kita buatkan tabel kebenarannya, kita susun tabel kebenarannya seperti ini. Nah, artinya apa? Output akan bernilai 1 jika nilai inputnya ini berbeda nilai. Misalkan A-nya 0, B-nya 1, atau A-nya 1, B-nya 0. Kalau kedua inputnya ini sama nilainya, maka outputnya 0. Nah, kalau kita tuliskan persamaan logikanya, ini sebenarnya logika XOR itu panjang seperti ini. A bar dinotkan dengan B, A bar di N kan dengan B, kemudian di OR kan dengan A B bar. Ini persamaannya seperti ini. Nah, supaya kita lebih mudah, karena ini gerbang termasuk dalam gerbang logika dasar, ini tanpa bar mestinya. A XOR B. Kita tutup dulu supaya tidak membingungkan. Baik. Nah, A XOR B, XOR atau exclusive OR, dia ada tanda OR-nya atau tanda plus, tapi karena eksklusif, ya kita kasih tanda lingkaran, tambahan lingkaran, exclusive OR, A XOR B. Nah, simbol gerbangnya seperti ini, seperti gerbang OR, tapi di sisi inputnya ini ada simbol anggap eksklusif gitu ya. Nah, eksklusif OR, simbolnya seperti ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dari masing-masing gerbang logika dasar tadi ada 6 gerbang logika dasar. Nah, itu bisa kita analogikan menjadi sebuah saklar digital. Nah, saklar digital itu apa? Saklar digital itu ya saklar yang yang nilainya pasti, kalau nggak tertutup ya terbuka gitu. Ya, nggak ada nilai yang setengah-setengah, setengah tertutup ya nggak ada, setengah terbuka ya nggak ada. Jadi kalau nggak tertutup ya terbuka. Atau kalau nggak 0 ya 1. Nah, bagaimana dalam dunia nyata gerbang-gerbang logika ini bentuknya seperti apa sih? Nah, jadi gerbang-gerbang logika dasar ini ada AND, ada OR,
ada NOT, ada NAND, NOR, sama XOR. Ini biasanya di package jadi satu menjadi sebuah IC atau integrated circuit. Jadi di dalam sebuah IC ini ada yang namanya ICN, berarti di dalamnya terdiri dari gerbang-gerbang logika N. Atau IC NAND, berarti di dalam IC ini nanti akan terdapat banyak gerbang logika NAND di dalamnya. Kalau XOR ya di dalamnya XOR. Nah, biasanya satu buah IC ini satu buah jenis gerbang. Kalau NAND ya NAND, kalau NOR ya NOR. Biasanya seperti itu. Nah, kita tadi bicara tentang sebuah saklar digital, karena saklar digital itu adalah saklar yang bernilai pasti, atau digital itu sendiri dia sesuatu yang pasti. Kalau nggak bernilai 0 ya bernilai 1. Nah, bagaimana sebuah device elektronik seperti ini bisa membaca ini input logic 0 atau input logic 1? Bagaimana? Nah, representasinya adalah kita representasikan menjadi sebuah besaran tegangan. Nah, di sini tergantung dari bahan penyusun dari komponen IC tadi. Ini komponen IC untuk gerbang logika itu biasanya terbagi menjadi dua jenis tipe IC. Ada IC TTL atau transistor logic. Yang kedua ada IC CMOS atau complementary metal oxide semiconductor. Nah, dari masing-masing jenis atau tipe IC ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau IC TTL ini untuk di sisi inputnya dia akan membaca logic 1 jika inputnya ini yang sebelah atas biru, yang atas ini adalah logic 1, kalau biru yang bawah ini adalah logic 0. Jadi dia akan membaca logic 1 jika inputnya itu kita kasih tegangan antara 2,5 sampai 5 volt. Dia akan membaca logic 1. Kalau tegangannya itu di bawah 0,8, maka dia akan membaca logic 0. Nah, kalau di daerah putih bagaimana? Kalau tegangan itu di antara daerah putih, wah ini tergantung. Kalau di dalam IC-nya ini banyak noise-nya atau banyak kalau kita gelombang, biasanya gelombang noise gitu ya. Kalau sampai gelombang noise-nya itu bisa melebihi 2,5 volt ya itu bisa terbaca 1. Kalau di bawah itu ya bisa jadi nanti dibaca 0. Makanya karena kita sebut sebagai digital itu nilainya sudah pasti, kalau nggak 0 ya 1. Nah, sehingga daerah yang putih ini selalu dihindari. Nah, itu biasanya kita gunakan ada namanya resistor pull up sama resistor pull down. Nah, itu nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Nah, bagaimana di sisi outputnya? Kalau di sisi output dia akan kalau misalkan outputnya itu berlogik 1, maka kalau kita ukur tegangannya, maka dia akan berkisar antara nilai 2,7 sampai 5 volt. Kalau logic 0 dia akan di bawah 0,5 volt. Itu untuk tipe IC TTL. Kalau tipe IC-nya CMOS ini agak berbeda. Dia akan membaca logic 1 jika tegangan inputnya berkisar antara 3,5 sampai 5 volt. Wah, ini agak strict ini nilainya kalau CMOS ini. Di bawah 1,5 volt dia akan membaca sebagai logic 0. Bagaimana di sisi outputnya? Di sisi outputnya ini akan terbaca logic 1 kalau nilai outputnya ini. Kalau kita ukur
Nah, ini berkisar antara tegangan 4,95 sampai 5 volt. Ini kalau logic 1, kalau logic 0 sampai 0,05 volt. Nah, ini lebih strict ini kalau CMOS ini berbanding range tegangan kalau misalnya kita ukur ini lebih strict. Nah, tapi kedua jenis tipe IC ini, TTL dan CMOS ini juga tergantung dari aplikasi yang mau kita gunakan. Nah, hati-hati nanti kalau misalkan kita mau membuat sebuah gerbang logika dari kumpulan beberapa IC, kalau kita praktek langsung gitu ya. Nah, itu hati-hati pemilihan tipe IC, ini IC-nya TTL apa CMOS gitu. Nah, untuk IC CMOS ini juga ada level tegangan yang berbeda. Tegangan yang berbeda ini berkisar antara 7 volt sampai 10 volt, ini dianggap sebagai logic 1. Di bawah 3 volt ini dianggap sebagai logic 0. Ada juga yang sampai input 11 sampai 15 volt ini dianggap sebagai logic 1. Kalau 0 di bawah 4 volt ini dianggap sebagai logic 0. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ini tipe CMOS yang level tegangan seperti ini dan ini level CMOS dengan level tegangan sampai 15 volt seperti ini? Nah, ini bisa kita lihat dari tipe IC yang kita gunakan, kemudian kita cek di datasheetnya. Nah, kita bisa ngecek di datasheet IC yang nanti kita bisa gunakan. Nah, itu kita cek. Ya, ini CMOS yang level berapa ini? Nah, ini ada beberapa contoh macam tipe IC yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan gerbang-gerbang logika. Ada 6 gerbang logika tadi, ada AND, OR, NOT, NAND, NOR sama XOR. Nah, ini ada yang menggunakan kode 74 series. Jadi IC itu biasanya di bagian packaging atau di cover luarnya itu ada tulisan kode-kode unik gitu ya. Nah, itu biasanya merepresentasikan itu jenis IC apa dan fungsinya nanti untuk apa gitu. Nah, biasanya kalau IC untuk gerbang logika itu biasanya ditandai dengan kode 74 series atau 74. Nah, ini seri-seri 74. Nah, untuk gerbang N itu 7408. Gerbang OR 7432. Gerbang NOT 7404. Gerbang NAND 7400. Gerbang NOR 7402. XOR 7486. Nah, ini kode-kode untuk gerbang logika dasar ini. Nah, terus bagaimana kita membedakan dia tipe TTL atau CMOS? Nah, ini biasanya setelah 74 ini biasanya ada kode-kode tertentu gitu ya. Misalkan kalau TTL itu biasanya ada simbol L. Misalkan 74L08 atau S74S08 atau LS 74LS08. Nah, kode-kode ini biasanya menandakan kalau dia itu tipe IC TTL. Kalau CMOS bagaimana? Nah, kalau CMOS ini ada tanda C-nya biasanya. Ada C, HC, HCT, AC, ACT dan seterusnya ini. Nah, ini sebagai tanda bahwa ini tipe IC TTL tipe IC CMOS. Nah, untuk lebih detailnya ini bisa kita lihat di datasheet gitu ya. Kita bisa cek berapa level tegangannya. Nah, setiap kode-kode ini juga berbeda nih level tegangannya nih. Nah, bisa jadi berbeda. HC sama HCT, kemudian HC sama LV atau LVC. Nah, itu perlu kita cek di datasheet. Sehingga kalau kita ingin mengimplementasikan dari gerbang logika kita dengan menggunakan IC logic, nah itu kita bisa tahu kapan kita harus
memberikan logic 1 itu harus di level tegangan berapa, supaya nilai output kita menjadi benar dan juga kita tidak merusak IC. Nah, ketika dalam datasheet disebutkan bahwa untuk inputnya sampai 5 volt, ternyata kalau kita kasih tegangan 10 volt, nah itu nanti IC kita nanti bisa rusak gitu ya. Nah, itu tadi untuk 74 series. Nah, untuk yang CMOS ini juga ada yang 4000 series atau dituliskan dengan kode 4000. 4000 berapa ini? Kalau N misalkan ada 4081 or 4071. Ini ada kode CD biasanya. CD 4081, CD 4071, CD 4094 ini untuk NOT gitu ya. CD 4011 untuk NAND. CD 4001 untuk NOR. CD 4070 untuk XOR misalnya. Nah, ini biasanya untuk 4000 series itu biasanya CMOS. Nah, CMOS yang 4000 series dengan yang 74 juga memiliki perbedaan. Nah, itu bisa kita cek juga di datasheet. Ya, terkait powernya nanti dia berapa, kemudian kecepatannya nanti dia bisa berapa, level tegangannya dia berapa. Nah, itu silakan bisa cek di datasheetnya masing-masing. Nah, baik, itu terkait dengan pengenalan gerbang logika dasar. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini nanti bisa membuka wawasan kita terkait mata praktikum elektronika digital. Nah, karena nanti praktikum kita banyak menggunakan simbol-simbol gerbang logik gitu ya, seperti AND or NOT tadi. Nah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan semoga praktikumnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk pengenalan gerbang logika dasar. Nah, bagaimana? Asik kan belajar gerbang logika dasar? Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.